Bahkan itu pas di era pada saat kita juara, itu kan eranya ketuanya itu Nurdin Halid tuh. Oh ya. NH tuh. Nah itu kita sama sekali nggak ada perhatian apa-apa setelah juara. Sama sekali nggak ada. Itu di zamannya NH, segelintir pun yang namanya prestasi PSSI sepak bola nggak ada. Cuman futsal yang bisa memberikan piala kepada zamannya dia selama dia menjadi pengurus. Biar kalian tahu aja, kami pada saat main di Piala AFF kami juara, kami pakai baju bukan baju asli Nike loh. Baju duplikasi Nike itu jadi bikinan KW super kali lah. Itu kalau misalnya Nike tahu waktu itu bisa disu gitu. Wah, pas saya main di Medan nih, saya Persija main di Teladan, lawannya PSMS Medan. Disebut Venat Huta Barat nomor 8. Tahu nggak apa kata orang Medan semua? Anjing kau, babi kau, orang Batak kau main di Jakarta, kima kau gitu, matilah kau di sini gitu. Habis dimaki-maki. Kalau dulu, wah kalau lu punya marga, lu main balik ke Medan, habis. Habis ya benar. Dicaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Sporters, Ya. Konten yang mengupas seputar olahraga. Tapi tidak tuntas. Ya kali ini kita ngapain Bang? Ini kita udah kedatangan tamu istimewa. Istimewa. Setelah berapa episode ini yang benar-benar Istimewa. orang dalam, yang paham, pelaku. Pelaku, Benar, ya. bukan Kan? hanya pengamat. Betul. Sebelumnya pelakor juga. Pelakor juga, jangan coach. Karena sebelumnya kan kita bintang tamunya Oh, penikmat. pelakor ya. itu pelaku olahraga maksudnya. Oh iya, betul. Sebelumnya kita bahas berbicara dengan penikmat ya. Iya, benar, yang Penikmat nonton. olahraga. Ini pelakunya nih. Betul sekali. Kita kedatangan Coach Venat Huta Barat. Oh. Terima kasih supporter sudah undang saya kemari. Terima kasih Coach sudah Luar datang juga biasa. Coach. Sudah Ya. berkenan hadir. Nih gue grogi banget ini Bang. Jangan Bang, kenapa Abang harus grogi? Saya pakai paspor kemarin loh. Memang agak jauh sih. Pakai visa. Katanya Coach berangkat minggu lalu kan? Transit dua negara transitnya. Berangkat dari mana Coach? Dari Medan. Betul berarti kesini bukan kerja tapi merantau. Iya soalnya ini Coach Venat ini apa ya, salah satu idola. Benar. Idola saya. Kenapa? Emang Abang main futsal juga? Main lah. Nice. Main futsal dulu juga nonton beliau di ini ISL ya Coach ya? Oh iya. Komentator. Oh iya. 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 Ini coachnya, ini mohon maaf Coach, tapi aku tahunya Coach itu memang futsal sama Futsal. komentator. Iya. Ternyata katanya pernah main di Persija juga. Lahirnya di era mana nih? Millennium, Gen Z, Millennium. Boomer dia. Oh, woi. Abang kolonial, Abang kolonial. Kolonial. Nah. Iya, kalau mungkin oke saya perkenalkan diri dulu ya. Iya, silakan Coach. Nama saya Venat Huta Barat, dipanggil biasa VV ya. VV. VV memang nama singkatan saya. Terus kalau bicara futsal sepak bola, saya awalnya pemain sepak bola sebenarnya. Awalnya banget. Iya, makanya saya bilang kalau anak-anak sekarang Gen Z dan kemarin-kemarin ini era milenium mungkin nggak terlalu banyak tahu saya pemain sepak Iya. bola Iya, awalnya. Karena memang padahal karir saya itu dari sepak bola. Dari Persija Junior, dari sekolah bolanya, sampai masuk ke level seniornya Persija. Dan terus lah itu meniti karir sampai akhirnya sampai sekarang ini dapat yang di posisi seperti sekarang. Oke. Gitu. Dari sepak bola itu baru ke futsal sebenarnya. Kenapa memutuskan pindah ke futsal Coach? Iya, jadi dulu sebenarnya memang saya tuh emang keluarga saya kan dari orang tua almarhum ayah saya kan emang suka olahraga, suka sepak bola paling nggak. Nah, terus ketika saya masih kecil sama abang saya ini suka diajak-ajak ke lapangan. Oke. Kami itu dulu tinggal di Bontang, di PT Badak. Bontang. Jadi cuma numpang lahir di Pekanbaru, di Riau, Pakning, terus kami dibawa ke Kalimantan dulu Samarinda. Iya. Sebelum akhirnya kami masuk ke Bontang. Dulu orang tua saya tuh kerja di pabrik LNG. Oke. LNG Bontang gitu Ya. ya. Nah terus di situ dia punya departemen itu tempat dia kerja itu namanya logistik. Itu setiap 17 Agustus ada turnamen biasanya sepak bola antar karyawan. Nah itu kalau dia lagi mempersiapkan timnya dia tuh, saya sama abang saya suka dibawa ke lapangan. Jadi ya suka nendang bola gitu kan. Sampai akhirnya ya memang kita punya passion di sana. Terus pindah ke Jakarta, ya udah mulai dilirik sama pelatih dari Warnagung dulu. Namanya Gus Yakin, mungkin nggak tahu ya ada klub Warnagung ya. Iya. Era Galatama lah. Iya. Nah terus kita lagi main-main di lapangan di Stadion Pluit sana tuh dekat Muara Karang ya. Muara Karang. Nah jadi kita main di sana, dilihat, terus dia minta izin sama orang tua saya kan,
Pak ini anaknya dodonya kayaknya ini punya bakat, boleh nggak kita pakai bukan kita pakai, kita ajak lah untuk latihan di Warnagung. Dulu Warnagung itu era-eranya mungkin kalau tahu tuh ada Widodo Ceputra. Tahu dong. Coach Widodo. Itu dia baru pertama sekali datang dari Cilacap, dibawa ke Warnagung dan kita berlatih sama-sama. Nah etos kerja dari Widodo tuh yang membuat saya menjadi akhirnya pengen jadi pemain profesional. Gitu. Dia berlatih sangat luar biasa, dia juga menunjukkan kualitas sebagai seorang pemain dengan profesionalismenya gitu kan ya. Latihannya teratur, disiplin segala macam. Saya pikir kayaknya saya pengen menjadi pemain sepak bola gitu. Itu ngeliat Widodo kan. Terus akhirnya berkembang dari situ saya masuk ke SSB Persija. Persija itu eranya Coach RD. Ya itu gitulah. Banyak Patar Tambunan, Asir Putih gitu kan. Era-eranya PSSI Garuda dulu. Nah itu kalau saya latihan itu misalnya saya latihan jam 9 karena jam 7 sampai jam 9 yang senior latihan dulu kan. Gitu. Nah, setelah itu baru kami latihan. Nah, itu saya setiap latihan itu nggak datang kayak yang lain. Yang lain tuh mungkin datang 1 jam sebelum latihan. Jam 8 udah datang tuh yang lain. Kalau saya enggak, saya jam 7 udah di sana. Buset. Kerjanya apa? Cuma nonton doang. Nonton orang-orang yang biasa saya nonton di TV ketika saya di Kalimantan kan. Oh, ini orang-orangnya gitu kan. Akhirnya apa? Saya belajar. Kayak saya mulai belajar kayak scorpion trick itu yang dari kaki dipindahin ke belakang terus pakai tumit ke depan lagi. Itu saya nyontok Coach RD. Gitu. Coach RD itu paling jago bikin gitu, tapi nggak pernah dia berani pakai ketika bermain ya. Kalau saya kan namanya futsal, tapi kan kadang saya pakai cuma di exhibition ya. Dan itu saya berani keluarin. Dan akhirnya udahlah muncul namanya scorpion trick, ya ala-alanya Mr. Bam lah. Seperti gitu. Nah, terus udah berkembang di sepak bola itu saya pernah main juga di Liga Hong Kong. Sama Rocky Putirai. Pernah di Liga Hong Kong. Barengan Rocky. Jadi gini, Rocky itu satu dulu klub juga? Beda. Pas lagi itu kan dia itu kan tahu Mirwan Suwarso nggak yang sekarang ini megang Komo. Iya, Komo yang Kurniawan juga dibawa ke sana nih sebagai asisten pelatih. Nah, dulu saya kerja sama Mirwan Suwarso ini. Mirwan ini dia punya dulu yang namanya sport management ya. Sport management itu dia bisa untuk sebagai agency player, bisa juga nge-arrange semua tim yang mungkin datang ke Indonesia untuk diatur mereka punya pertandingan segala macam gitu kan. Nah, terus akhirnya Rocky ini ketika main di Hong Kong, Liga Hong Kong itu main di Instant League. Nah, pelatihnya dia itu menghubungi Mirwan mau datang ke Jakarta. Pramusim untuk pramusim, iya. Untuk apa istilah uji coba lah. Nah, terus saya sebagai anak buahnya si Mirwan ini ditanyain kan, "Ve, lu mau nggak bantu timnya Rocky? Lu sebagai kayak apa sih? Kayak LO lah." Ya kan, LO-nya mereka. Jadi kemana-mana lu tolong atur segala macam. Dari bis, dari ngurus lapangan. Oke, no problem saya bilang gitu kan. Ya udah saya atur semuanya kan. Nah, terus terakhir pelatihnya Rocky ini nanya ke saya kan, "Ve, can you arrange apa small friendly match lah. Tapi yang nggak usah terlalu klub-klub kuat." Saya bilang, "Maunya apa? Level mahasiswa?" "Boleh," dia bilang gitu. Saya ajakin Perbanas. Saya main di Perbanas. Saya kan alumni Perbanas. Nah, terus saya masih kuliah waktu itu. Saya bilang, "Coach, can I play with my team?" Bilang gitu kan. Dia kaget. Oh, dia bilang, lu pemain? Dia bilang gitu. "Iya, gue juga pemain," saya bilang gitu kan. Ya udah dia bilang, "Ya udah oke, no problem you play." Saya main lawan timnya Rocky. Main di Stadion Menteng lah. Masih ada tuh Menteng. Nah, pas saya udah main gitu, terus dia ngeliat, "Ve," dipanggil gitu kan. "You play very good," bilang gitu kan ya. Terus dia nawarin saya, "You wanna play in Hong Kong?" Saya bilang, "Boleh," saya bilang, "kalau emang ada kesempatan." "Ya udah, kamu ngomong sama bos kamu." Saya ngomong ke Mirwan. "Bos," bilang, "ini tawarin ke Hong Kong nih, ikut sama jejaknya Rocky nih. Lu berani?" "Berani lah," gue bilang gitu kan. Ya udah, gue cabut ke Hong Kong. Tapi beda klub. Gue main waktu itu di klubnya apa namanya, Rangers FC. Ya itu bersaing juga dengan sini. Rangers FC itu dulu itu awal namanya saya lupa namanya apa, tapi itu salah satu tim terbesar juga di Hong Kong. Gitu. Nah, Rocky main di South China. Main di Instant League. Nah, setelah itu ketika saya udah keluar dari Hong Kong, Rocky baru berpindah kan ke klub apa itu yang dia ngalahin Kiche, yang dia ngalahin AC Milan. Bukan ngalahin, dia ngegolin pas lawan AC Milan. Nah, itulah era saya ketika saya main di Hong Kong. Pulang dari sana baru saya main futsal. Gitu. Nah, awal futsal itu karena juga mungkin orang tua saya udah meninggal, ayah saya, ibu saya nggak boleh lagi saya main bola kan. Dia bilang, "Ya udahlah, karena saya paling dekat sama nyokap ya." Iya, benar biasa. Kata nyokap kan, "Udahlah, nggak usah lagi lah main bola Amang, udah di sini aja Jakarta. Kalau mau main bola ya lu cari yang klub-klub sini." Nah, ketika itu pada saat itu ada yang namanya Liga Pro baru mulai, klubnya namanya Mastran. Mastran. Nah, Mastran itu minta saya main di sana. Ya udah, akhirnya saya main di futsal sampai selesai karir saya. Tapi itu adaptasinya dari bola gede ke futsal itu susah nggak sih? Sebenarnya susah-susah gampang ya. Jadi kalau memang kita bicara yang namanya futsal itu
mereka futsal permainan lebih dominan menggunakan ini nih, outsole sepatu ya. Tahan bolanya tuh pakai telapak ya. Iya. Terus kalau sepak bola kaki dalam. Terus cara permainannya mungkin kalau futsal tuh banyak juga dominan kalau orang tuh bilangnya tuh pakai ujung nih, nendang concong gitu. Iya. Jadi nggak harus bola-bola enak ditendang itu enggak. Terus banyak masalah taktikal lah mungkin yang kita harus adaptasi kan. Tapi kalau buat saya pribadi gampang aja. Karena orang bilangnya kan tipikal saya ini kan kalau main bola kan skillful ya. Nah, jadi kalau masuk ke futsal ini lebih pas, cocok. lebih cocok gitu. Dulu tuh yang saya di timnas futsal pertama itu yang punya karakter futsal tuh saya satu dan juga satu lagi namanya Paulus Kray. Ini pemain semen Padang orang Papua. Karena dia model mainnya model kayak Jelani, kayak Runtu Boy itu. Kaki kidal, Paulus Kray itu cukup bagus ya. Nah, selebihnya itu tukang tebas semua. Ada Khairil Anwar, Pace, terus ada Stanley Mamuaya yang di lapangan kecil tapi dribble. Terus ada Iko Mangatnyane, ada Romi Dias Putra. Bahkan kipernya dulu kan almarhum ini kan Listianto Raharjo. Bang Bejo gitu kan ya. Jadi emang dulu diambil dari sepak bola semua pemain-pemain futsal ini. Nah, setelah era itu selesai, barulah akhirnya banyak kompetisi antar perguruan tinggi, baru anak-anak dari perguruan tinggi inilah yang banyak masuk ke timnas futsal. Ya. Nah, kalau saya tuh di era pertama timnas futsal saya udah ada gitu loh. Oh, berarti saat itu secara pengembangan pemain belum yang gimana-gimana kali ya? Belum. Cabutan dari sepak bola semua ya? Iya, belum. Jadi makanya waktu itu kita juga pada saat kita uji coba entah main di mana itu kita dibantai-bantai tuh sama Thailand uji coba dibantai gitu kan. Kita memang nggak tahu ya bagaimana bermainan futsal kan. Nah, terus ya itulah perkembangan itu karena ketika kita jadi tuan rumah di tahun 2002, barulah itu futsal mulai makin wabah di mana-mana sampai itu ke sekolah-sekolah. tuan rumah AFF ya coach? Apa? AFC dong. Oh, AFC. AFC karena kita ketemu sama ada Jepang, ada Iran. Kan Iran juaranya waktu itu. Sampai sekarang itu Iya. juara bertahan. Ya itulah Iran Jepang lah. Oh, Iran Jepang ya yang menguasai Itu futsal terus ya? dua negara itu terus yang juara. Betul. Begitulah mungkin sekilas saya punya karir lah. Berarti berapa lama tuh coach main di futsal ya? Enggak di bola dulu deh Coach sampai Di bola saya itu Persija. saya Persija itu main itu sampai Liga 1 pas dari Kansas Daniel tuh udah main saya. Berubah menjadi Liga Indonesia, saya udah main juga pas pada saat kerusuhan Mei yang dibubarin kompetisi. Iya. Tahu pernah udah lahir belum ya? Sudah. Tapi masih belum tahu apa-apa. Belum lahir gitu kan. Udah lahir tapi belum tahu Udah, apa-apa. ya. Jadi pas kerusuhan Mei itu sebenarnya itu ada 2 wilayah. Liga Indonesia itu dibikin 2 wilayah, ya kan barat timur. Nah, sebenarnya kalau itu nggak di stop sama pemerintah karena kerusuhan Mei itu, sebenarnya Persija itu punya kans untuk bisa lolos ke semifinal, keempat besar. Karena kita tuh bersaing dengan kalau nggak salah Pelita Jaya Pak ya. Di seberangnya itu ada Persebaya sama apa saya lupa. Nah, karena itu dibubarin, akhirnya saya nggak ada kesempatan untuk bisa merasakan juara di sepak bola. Nah, udah setelah itu barulah saya keluar main ke Hong Kong. Pernah ke PSM Makassar, PKT Bontang, bahkan sampai merambah ke Liga 2 juga udah pernah. Persegi Gianyar. Makanya lah pas di Persegi itu lah mulai mewarna-warnai badan karena kita di Bali kan. Jadi nggak tahu mau ngapain setiap weekend. Aduh udah pergi deh ke pantai gitu kan ya. Nggak tanya pas ke pantai, saya tahu ingat banget Jalan Popis tuh tempatnya ya orang-orang tato-tato lah. Saya minta tato tuh dan kan apa ya? Saya tuh senangnya ketika pada saat kesana tuh mau bayar tuh dia nggak mau terima, cuma minta baju saya, baju jaket, barter. Iya, bang nggak usah dibayar, nggak beli nggak usah bayar beli, saya minta baju aja atau jaket Persegi Gianyar. Karena pas ngobrol dia nanya apa nih kerjanya di sini di Bali, saya main sepak bola. Ya, akhirnya dia cuma minta baju doang, ya udah. Makin rajin yang saya mana nih nato. coach? tato pertama Masih ada. Ada di belakang sini. Jauh di belakang yang pertama. Berarti ini semua tukar jersey semua ya? Nggak semua. Nggak semua. Nggak semua. Ada juga yang bikin di Bandung. Oh gitu. Siapa tahu lu mau nggak jersey timnas futsal? Ini tato di sini. Ya gitulah. Gitu. Ya. Oh. Tapi jangan lihat tampilannya ya. Saya suka seni. Tapi bukan berarti saya preman dengan begini ya. Enggak lah, zaman sekarang mah tato seni kok. Iya. Gitu. Enggak lah. Memang Huta Barat tapi enggak kasar. Santai aja. Beliau sudah lama di Gianyar, lama di Jakarta gitu. Bukan BTL, bukan Jadi BTL. naluri copetnya udah nggak ada. Aduh. Naluri copet, kernek, tukang tambal ban udah nggak ada. Tapi saya penasaran sih coach, apa yang membuat coach VV ini sampai mau ke Hong Kong? Karena kan nggak tahu sampai sekarang mungkin Hong Kong sepak bolanya kan di bawah Indonesia. Iya. Jadi gini loh, kalau buat gue pribadi itu challenge ya. Gue mau terima challenging itu karena gue pikir
Dulu kan zaman-zaman itu kan nggak banyak pemain yang berani abroad ya, keluar ya. Iya. Dulu zaman-zaman dulu tuh yang berani itu almarhum tuh Ricky Yakob tuh main di Jepang kan, Matsushita, Robby Darwis pernah, Bambang Pamungkas sama si Eli Aiboy Selangor, FC ya kan. Tapi itu kan eranya setelah saya dulu ya kan. Jauh. Nah, jadi saya pengen aja gitu, apa sih rasanya kalau kita main di luar negeri gitu kan. Nah, karena kalau yang saya lihat di luar negeri ini menurut saya walaupun Hong Kong itu cuma ada 9 tim profesionalnya, tapi tingkat profesionalisme klub itu lebih berasa gitu loh. Oh gitu. Kita lebih dihargai. Gitu. Saya datang sama Rocky Putire pertama sekali saja itu, lagi itu saya belum dapat klub kan. Tapi yang menjemput kita tuh adalah bagian dari klubnya Rocky, Instandik. Sampai di bandara Hong Kong, karena pada saat kita sampai di bandara, terus kita dalam waktu berapa jam ketemu sama semua timnya Rocky, langsung lanjut lagi berangkat ke Cina. Dan ke Cina tuh untuk trial. Nah itu saya bukan jadi bagian timnya Rocky yang cuma diajak untuk trial di timnya dia, itu langsung disiapin satu tas besar Nike gitu, isinya semua perlengkapan. Gitu. Dari sepatu bola, 2 pasang, sepatu running, jersinya segala macam. Itu udah menurut gue ya satu hal yang profesional. Proper ya mereka ya. Iya, mereka udah menyiapkan buat kita kan. Jadi ya kita udah nggak terlalu perlu yang namanya siap-siap lagi barang dari Jakarta. Iyalah, ya. Nah kata Rocky, udah bro, lu bawa badan aja kata Rocky gitu kan. Ya udah, saya ikutin apa kata Rocky dan ternyata betul. Termasuk kayak misalnya, gue belum bagian timnya Rocky, tapi karena saya datang ke sana bukan buat timnya Rocky, saya buat trial di tim lain. Karena timnya Rocky itu yang mengundang saya ke sana, pelatihnya, akhirnya ya udah saya diikutkan sampai yang namanya uang saku. Harusnya gue nggak dapat bagiannya karena gue bukan anggota klub yang udah kontrak, dikasih juga. Gitu, jadi saya pikir oke lah. Nah, sampai akhirnya saya pas udah selesai trial dinyatakan dipilih sama klub nih, Rangers FC. Itu nggak bisa langsung main bro, nggak bisa. Karena apa? Kita di sana itu kalau misalnya kita udah tayang kontrak sama klub nih, kita diuji lagi sama FA-nya, federasinya. Gitu. Kayak tes uji kesehatan gitu loh. Nah kalau dulu kan mungkin kalau misalnya sekarang ini kan klub-klub kan langsung uji kesehatan secara medical ya. Nah kalau di sana fisiknya yang diuji. Jadi kita harus ada aturan itu kita harus lari lapangan jogging track itu, jogging atletik itu kalau tidak salah 12 menit harus dapat paling minim 7 lap. Wow. 7 lap 12 menit. Dan itu luar biasa. Kita harus benar-benar lari yang ini yang stabil, konstan sehingga kita pada saat kita udah lewat 7 kita dapat dinyatakan lulus. Kalau kita cuma dapat 6,5, kita akan lagi diuji lagi namanya interval sprint. Jadi dalam waktu berapa kali ini ditaruh kayak marker gitu, kita bolak-balik sprint tuh berapa kali dapatnya gitu. Dihitung sama dia. Itu harus jadi beneran 7 menit, maksudnya enggak lebih cepat harus ini gitu. Apanya nih? Maksud 7 menit apa? 7 lap. Bukan 7 lap, 7 lap. 12 Jadi 12 menit menit itu 7 lap. Misalkan dia dapat lebih bagus tapi ngapain sampai lebih kan? 7 aja dapat 7 udah cukup, udah aman. Kalau kurang dari 7 ya lu harus dites lagi. Karena mereka mengukur tingkat kebugaran dari pemain seperti itu. Dan yang ngetes itu federasinya? Federasinya. Nggak bisa pakai suara dokter aja. Nggak bisa. Kayak dari klinik. Emangnya zaman klinik 24 jam tolonglah dok. Tanda tangan kan gitu. Nggak bisa ya? Iya, nanti kalau habis kontrak kami sorong nih dok. Nggak bisa. Sana disiplin. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Berarti profesional walaupun timnya hanya segitu, liganya tetap di bawah kita tapi tetap di sana kompetisinya sedikit. Kompetisinya sedikit karena klubnya juga sedikit tapi mereka banyak cup. Banyak turnamen. Jadi kalau misalnya Carlsberg Cup misalnya itu kan Carlsberg kan ya bir ya. Misalnya bir bikin yang namanya cup turnamennya dia ada pertandingan lagi kayak gitu. Nah, kalau liganya sendiri satu musim berapa bulan paling itu? Paling cuman 6 bulan doang. 6 bulan 9 klub sebentar kan? 6 bulan aja. Enggak lama seperti gitu. Nah itu dari Hong Kong terus kan balik ke Indonesia nih Coach, dan langsung ke futsal ya? Iya. Dari Coach VV sendiri ada apa ya kayak penolakan atau pergolakan karena ini kan pengaruh orang tua tadi benar. bilang atau ya udah terima aja dan kayaknya emang masa depan gue di futsal deh. Enggak juga sih sebenarnya gini, pada saat gue latihan di Hong Kong itu latihan klub profesional, latihan sehari cuma 1 kali. Kalau nggak pagi, sore. Tapi kalau di kita di Indonesia, zaman saya masih di Persija itu 2 kali. Bahkan bisa 3 kali zamannya Kolev. Waktu pas pegang saya Persija. Pagi lapangan, siang masuk gym. Habis makan siang jam 2 sampai jam 3:30 itu masuk gym.
jam 4-nya masuk ke lapangan lagi. Itu 3 kali udah kayak minum obat. Koma Kolev. Banyak kali itu lagi. Lah emang begitu kan dia kan tipikal orang-orang Eropa Timur kan fisik kan harus kuat. iya. Tapi emang berasa lu main 2 kali 45 kalau kita dimainkan secara full itu nggak berasa terlalu nggak capek. Oh gitu ya. Iya kuat gitu kan. Nah terus selama saya di Hong Kong itu kalau kita latihan, kalau misalnya musimnya musim kayak gugur dingin segala macam, kita main ke indoor. Main ke indoor tapi indoor itu bukan 5 lawan 5, tapi indoor ya bisa dibikin jadi 7 lawan 7 segala macam. Nah pas gue balik ke Jakarta terus ada latihan futsal kan. Bilang, ini kayak kemarin gue main di Hong Kong ya. Udah pernah merasakan juga. Akhirnya cuma jumlah orang doang yang berkurang. Kalau futsal kan 5 lawan 5. Saya ingat banget waktu itu kan yang bukan mendatangkan ya, Bapak futsal kan almarhum Roni Patianasarani ya. Beliau yang yang bawa futsal lah mempopulerkan di Indonesia. Terus akhirnya dari yang pertama sekali itu antar SD kalau nggak salah itu di Pertamina Simpruk dia bikin tuh di gornya. Oh ini futsal begini. Nah akhirnya Om Roni lah yang akhirnya meminta PSSI untuk menjadi tuan rumah karena futsal akan ada Piala Asianya. Nah itu kan akhirnya kan membentuk timnya itu kan akhirnya kalang kabut. Iya benar. Kalang kabut. Satu pelatihnya dari sepak bola Suatman Imam, pelatih Semen Padang. Terus sama Sartono Anwar, bapaknya Nova Arianto. Nova. Yang sekarang asistennya STY. Nah itu dua itu. Lu tahu sendiri dong, itu dua ini orang-orang gila-gila. Gila-gila disiplin semua. Nah terus akhirnya mereka sama sekali kalau ngelatih kita tuh sebelum mereka akhirnya pergi kursus instan, PSSI kasih mereka kursus 2 minggu kalau nggak salah. Untuk instan untuk mengambil ini. Enggak, karena dia mau pegang timnas harus ada lisensi. Oh iya ya. Itu persyaratan belum ada. Persyaratan AFC harus ada lisensi. Jadi sebelum dia ngambil lisensi dikirim ke Malaysia, itu kita diajarnya kayak pemain sepak bola di lapangan. Muntah-muntah. Itu ada namanya Samsidar, dulu kipernya PSM, kipernya Persebaya. Ada Hamka Hamzah. Sama futsal juga. Udah futsal sempat. Hamka Hamzah. Iya itu di futsal itu. Wah banyak. Terus kabur dari training camp kita. Kita training camp itu di Surabaya. Dia di Gresik. Dia main Persebaya waktu itu. Jarak Persebaya sama Gresik kan deket. Jadi ketika dia udah ngerasain latihan yang nggak kuat, sampai muntah kuning istilahnya, itu mereka kabur balik ke ini dan nggak kembali lagi ke timnas. Nggak balik lagi. Cerita orang nggak banyak tahu ini. Oh iya, banyak kejadian di futsal begitu. Nah akhirnya mereka dikirimlah ke Malaysia, mereka dikasih ilmu, dapat lisensi, kembalinya barulah mereka mungkin sudah mulai tahu bagaimana cara latihan futsal, baru udah mulai enak seperti gitu. Berarti itu awal kebentuk timnas emang benar-benar istilahnya cabutan dari sepak bola semua itu? Iya, karena kan nggak ada kompetisinya. Nggak ada kompetisinya bang. Klubnya juga belum ada kan? Belum ada. Jadi makanya itu kita agak bingung juga ketika pada saat saya dihubungi sama Roni Pangemanan waktu itu yang ditunjuk jadi manajer tim, saya juga kaget. Duh, pemainnya dari mana nih? Nggak apa-apa, kita coba aja. Jadi yang diambil itu satu berdasarkan kedekatan, kedua berdasarkan istilahnya rekomendasi dari pelatih klub. Akhirnya ya itulah Francis Wewengkang. Kalau nggak salah dia di Persija dulu. Yayan Tumena, ya kan? Paulus Krey. Terus ada saya, ada Rahmat Afandi. Pernah dengar nggak? Striker. Persib, Persija juga. Terus ada lagi Mardiansah namanya kalau nggak salah itu. Itu anak dari Bekasi. Jadi banyak semua pemain itu memang yang dasarnya dari sepak bola. Jadi ya itulah terjadinya futsal pertama sekali. Berarti waktu awal-awal main itu temponya belum teratur tuh coach ya? Kan belum tahu ritme bermain bareng itu kan? Itu yang saya bilang tadi. Makanya kayak tipikal kayak Stanley Mamuaya yang namanya striker di Persema Manado, pernah juga masuk timnas kan ya. Itu yang namanya lapangan futsal, itu dia capping itu dribble kemana-mana, atau garisnya udah out. Jadi kan itu, karena kan biasa main lapangan gede, ya kan? Jadi dia instingnya masih lapangan gede dia dribble kan sambil nuruk-nuruk gini, garisnya udah out, out. Jadi kadang-kadang kita ketawa, yang kayak gitu kita ketawa. Iya lah lucu. Dia udah semangat, out. Iya, terus kalau kayak Pace, Karil Anwar, tahu kan Pace kan Persebaya itu. Nah itu juga legend satu juga kalau bicara namanya futsal, dia mana bisa main skill, main hantam-hantam aja. Sementara futsal kan zaman dulu kan yang namanya benturan kan benar-benar di ini wasit aturannya kan. Kecuali sekarang ya. Sekarang udah ada perubahan, lebih menarik futsal, boleh tackle, boleh body charge, tapi dengan konteks yang tidak disengaja dan tidak maksud mencederai gitu. Harus benar-benar soft lah ya kalau futsal ya. Seperti begitu. Benar-benar pemain bola semua ya. Tapi ada catatan ini nggak, coach? Tahu berapa gol yang coach cetak, berapa kalau penampilan? Statistik saya nggak pernah tahu ya. Cuman yang saya tahu
saya selama main futsal itu saya paling minim dapat kartu. Gitu. Jadi saya tuh memang ya kadang saya memang suka emosional, tapi saya dengan emosional saya itu saya agak malah jarang dapat kartu gitu. Bagus ya. Gitu Yang pasti coach VV ini bawa ini ya, bagian dari timnas Indonesia ketika juara AFF 2010. Timnas futsal ya. Pertama sekali itu. Tepuk tangan, ini prestasi guys. Ya sebenarnya prestasi dibilang orang, tapi ada juga bagi netizen mungkin yang suka nyinyir ya. Tidak merasa itu adalah suatu prestasi karena memang 2010 itu kita memang bermain tanpa ada Thailand. Gitu. Jadi kita main tuan rumahnya Vietnam, kita main di Vietnam, itu Vietnam zaman itu kuat-kuatnya tuh. Pelatihnya Sergio Gargelli. Itu orang dari Itali. Terus Thailand tidak ikut karena katanya gosipnya ada konflik di negaranya, konflik internal sehingga tidak diberangkatkan timnya. Dan itu kesempatan kita buat juara memang. Tapi bukan dengan kerja gampang. Karena tuan rumahnya Vietnam. Kita menang Vietnam juga 2-1 doang, ya kan? Dengan yang namanya pressure dari penonton yang gila-gilaan, ya penuh semua. Nah udah akhirnya ya sampai saat ini walaupun misalnya penonton netizen bilang nggak ada Thailand ya, kita yang di era menjuara itu ya nggak peduli juga. Iyalah. Bodo amat, ya itu rezeki kita bilang itu. Iya, bukan tiba-tiba dapat juara gitu. Terus ini coach, aku kan sering main futsal dulu coach kan. Sekarang udah enggak. Jadi kiper terus aku coach. Bisa nggak sebenarnya dari kiper tuh jadi pemain gitu? Apa kiper aja? Nah kalau di futsal kan banyak yang namanya tipikal kiper bisa jadi pemain. Karena futsalnya kan pemain itu kiper bisa merangkap jadi apa flying goalkeeper. Jadi bisa nyerang kan. Kalau kita main power play kan dia kan bisa naik tuh. Iya, biasanya di power play. Iya, kayak misalnya kalau bicara kayak Yos Adi Lesmana, itu mereka mempunyai kemampuan skill passing, terus shooting, itu udah kayak pemain lapangan, pemain yang ini istilahnya apa ya, outfield court apa player lah, gitu ya. Jadi mereka ini belajar itu karena memang di setiap futsal ini nggak ada yang namanya kiper cuma bisa nangkep bola, nggak ada. Kalau kayak gitu mendingan nggak usah. Kalau di kampus saya coach, tapi belum pernah ngeliat kan kiper di futsal pakai sarung tangan kiper sepak bola kan? Belum. Nah itu banyak dulu terjadi kayak gitu. Iya. Di kampus saya gitu. Malah tangan kosong kalau futsal. Harusnya ya kan cuma ada ini kan. Iya, paling cuma ada. Dulu kalau di kampus nih kayak gemuk nih, udah kiper aja kau. Kan gawangnya kecil, jadi aja kau. Body Bisa nutup ya. Iya. Bisa nutup gawang. Nutup gawangnya. Tapi ini coach, ini kan coach sudah pindah nih dari sepak bola ke futsal. Ada nggak teman-teman atau siapalah yang aktif di sepak bola kayak menyepelekan gitu, kayak kau cuma pemain futsal mana ngerti kau gitu. Sebenarnya kalau di lingkungan teman-teman kita nggak pernah tahu ya, nggak semua orang juga suka sama kita ya. Ya kalau secara langsung di depan kita nggak pernah ada ngomong, ya kan mungkin di belakang ada, pasti aja ada namanya orang suka dan tidak suka pasti ada. Terutama ini mungkin kalau misalnya masalah persaingan dalam tim, ya kan jarang main apa segala macam itu pasti akan ada yang kayak gitu. Tapi secara langsung menunjukkan tuh nggak ada. Nah kalau tapi kalau berbicara pelatih ada. Nah pelatih malah? Ada secara langsung malah. Kayak mana tuh? Inisial coach. Nggak usah. Kayaknya gue tahu dah. Nggak usah inisial deh, ceritanya aja dulu. Ya kalian pura-pura nggak tahu aja mungkin kan. Jadi dulu tuh saya sempat nggak dipanggil tim nasional tuh dianggap katanya saya udah tua, gitu loh. Saya udah tua gitu kan. Ya diremehkan seperti gitulah. Udah tua. Terus sampai akhirnya ada salah satu media olahraga gitu, media cetak itu bikin koresponden gitu loh, korespondensi untuk pembaca gitu kan. Bagaimana menurut pembaca itu melalui korespondensi itu tingkat kesetujuan mereka jika saya masih dipanggil timnas atau enggak. Misalnya setuju atau tidak, misalnya Veneto Barat masih masuk dalam tim nasional Indonesia. Terus gitu kalau tidak salah itu 75% itu masih setuju. Terus ada yang 15% itu tidak setuju. 15%. Sisanya itu abstain. Jadi artinya masih dominan yang setuju saya masuk kan. Nah tapi dengan catatan itu pun saya tetap nggak dianggap. Enggak. 5 tahun saya nggak main di timnas. Ya di ban saya. Nah dari 2005 itu saya padahal 2005 sebelum saya di ban, saya tuh masuk nominasi 200 pemain terbaik dunia. Versi Futsal Planet Award ya. Jadi dulu tuh ada namanya Futsal Planet Award itu mereka selalu melakukan pemilihan pemain dunia terbaik itu setiap tahunnya. Nah, saya tahu ketika nama saya masuk di dalam 200 pemain terbaik dunia itu dari Wesley Utagalung, salah satu wartawan senior juga. Iya, tahu. Ya, sama itu orang Pekanbaru juga tuh. Oh iya. Wesley itu orang Pekanbaru. Saya. Banyak ya. Temen lu juga tuh. Nah, jadi Bang Wesley ngomong, tiba-tiba hubungin saya, "Ve, lu lihat internet, ini segala macam." "Kenapa, Bang?"
Nama aku masuk tuh 200 pemain terbaik dunia. Nama saya masuk di kalau nggak salah urutan 189. Ger. Karena urutan nomor urut itu sesuai abjad. Saya kan V. Saya kan V. Oke. Jadi bukan berarti saya posisi dari peringkat itu. Enggak. Itu bukan ranking, itu bukan. hanya Urutan abjad. ya abjad 189 tuh saya. Nah itu dari Malaysia ada 2 orang tuh, teman saya juga, Zaidi sama Jamhuri namanya. 2 orang dari Malaysia masuk nominasi juga. Indonesia cuma saya sendiri. Nah udah di tahun 2005 itu saya masuk nominasi pemain terbaik dunia, yang terpilih Falcao. Falcao Brazil. Yes, Ricardinho belum ada. Setelah Falcao berapa tahun baru Ricardinho. Iya benar. Nah setelah itu saya langsung nggak dipanggil sama timnas tuh. Setelah saya Padahal keluar ini ya, rilis ini. Iya, nggak Itu dipanggil kan. nggak dikasih coach sama pelatihnya. Nih nama saya ada. Nggak perlu lagi. Dia tahu deh itu. Itu kan bukan menjadi satu Harusnya tahu deh, harusnya tahu. Jadi akhirnya ya udahlah, saya Gengsi pikir kali ya, mungkin bukan rezeki juga, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan yang ada di dalam hati saya cuma satu tuh. Biasanya Bang, saya bilang gini, kalau saya panggil timnas lagi, saya harus tunjukin bahwa apa yang dibilang orang itu salah. Dan ada prestasinya. Ya itu yang langsung juara Piala AFF itu. Ger. Oh langsung Tahun dijawab 2010 itu. Terbungkam langsung dia. Iya, 2010 langsung juara. Kayak mana perasaan coach? Nggak ada coach datangi dia. Apa kok nggak ngomongin kan aku? Enggak lah, enggak perlu gitu lah. Janganlah itu kalau saya coach. Tapi tuh pelatihnya masih beliau itu apa udah ganti coach? Yang Waktu di pas 2010. diganti. Diganti. Ya makanya diganti, makanya saya dipanggil Makanya kan. bisa main. Pas 2010 itu yang menggantikan beliau itu Bang Robi Hartono. Gitu, Robi Hartono ex Persija juga, Perbanas juga senior saya. Oh ya. Gitu. Perbanas futsalnya emang jago ya bang? Iya, kemarin terakhir saya pegang kan juara Liga Mahasiswa Nasional ya. Sebelum Iya, Covid, futsalnya sebelum jago. Covid di Malang itu kita juara. Setelah itu udah nggak ada lagi Liga Mahasiswa. Sampai sekarang nggak ada? Nggak ada, karena Pak Erick Thohirnya sibuk di PSSI ya. Itu kan soalnya Mahaka Group kan. Itu Mahaka kan penyelenggaranya Liga Mahasiswa itu. Betul. Sekarang bisa ini MNC yang bikin. Nah makanya kan ya kalau berbicara futsal juga saya sih memang berharap sekali ya. Berharap futsal bisa kembali masuk ke apa ya, ke PSSI. Iyalah. Nggak ke PSSI. Jadi artinya bisa lebih bagus lagi kompetisinya dibikin lah. Karena sekarang ini kan ya kita tahu sendiri lah antara PSSI, antara ET dengan bosnya federasi kan satu dari kemarin kampanye aja, pilpres saja udah berbeda kubu, iya kan? Jadi pasti punya ego masing-masing kan. Betul. Terus apalagi sekarang PSSI pun juga sama futsal juga benturannya terlihat lah. Jadi saya berharap mungkin setiap jajaran tertinggi ini ya, stakeholder tertinggi bisa meredam mereka punya ego masing-masing, biar bisa bersatu untuk kebaikan futsal. Benar. Karena futsal tuh potensinya besar loh untuk bisa berbicara banyak juga di kancah Asia. Kita bukan meremehkan sepak bola, ya sepak bola kita lagi bagus, tapi kan sudah terbukti nih futsal ada prestasinya gitu, sama kayak badminton segala macam. Ya coba diurus juga lah kan. Bahkan itu pas di era pada saat kita juara, itu kan eranya ketuanya itu Nurdin Halid tuh. Oh ya. NH tuh. Nah itu kita sama sekali nggak ada perhatian apa-apa setelah juara. Sama sekali nggak ada. Itu di zamannya NH, segelintir pun yang namanya prestasi sepak bola nggak ada. Cuman futsal bisa memberikan piala kepada zamannya dia selama dia menjadi pengurus. Aduh. Tapi itu dulu satu tuh harapan gini lah. Saya cuma satu harapan begini. Kita nggak perlu bicara bonus lah. Paling tidak kita mempunyai penghargaan di mana kalau misalnya kayak level anak-anak junior aja kayak Liga Kompas, Liga Gramedia, mereka main entah di turnamen luar negeri, mereka juara, mereka bisa ketemu presiden loh untuk ngasih piala gitu loh, kebanggaan buat mereka. Nah, harapan kami begitu, itu aja udah. PSSI misalnya bisa beraudiensi ke presiden lah itu untuk bisa ini menyampaikan piala nih, anak-anak berhasil juara gitu. Nggak ada sampai detik ini. Pak N. Ya mungkin karena dulu futsal itu nggak dapat perhatian, nggak perhatian, dan mungkin dulu juga belum terlalu populer kali coach ya di Indonesia. Iya. Memang betul belum populer, tapi kan artinya dengan adanya prestasi ini kan bisa menjadi populer ke depannya kan. Ya itu kan maksudnya biar PSSI-nya bikin itu jadi populer gitu ya, kan. jembatan. Iya, mereka federasi gitu. Iya. Menjembatan. Karena toh setelah populer futsal biar kalian tahu aja, kami pada saat main di Piala AFF kami juara, kami pakai baju bukan baju asli Nike loh. Baju duplikasi Nike itu jadi bikinan KW super kali lah. Jadi kami dulu gini, kami itu dulu pada saat tim nasional udah TC, kita dikasih jersey untuk main ke Piala AFF itu sisaan dari sepak bola. Jadi yang sisaan itu size-nya XL, XXL, sementara futsal kecil-kecil. Mana masuk di badan kita kan? Akhirnya udah manajer kita zaman itu langsung udahlah
kita bikin aja konveksi tapi tetap dengan lambangnya Nike. Oh. Gitu. Itu kalau misalnya Nike tahu waktu itu bisa disu gitu. Bisa, mampus lah itu. Iya. Tapi untung Nike centangnya pas ya. Untungnya juara. Jadi Nike nggak sih. Iya. Ya lu ngangkat ini nggak juara, karena juara kan udah lah biar aja. Juara baru udah susah Gitu. itu. Just do it. Gitu. Just do it. Just do it. Just do it. Begitu. Terus ini Coach soal perkembangan futsal sekarang. Iya. Terutama liga lah. Dulu awal-awal paling liganya itu klubnya paling 6 atau 7 8 gitu. Sekarang ada berapa? 12 kalau nggak salah. Iya, 12. Nah, ini dengan kompetisi yang juga udah berubah ya. Dulu itu ada dibagi 2 sesi apa 2 wilayah. 2 wilayah. Sekarang kan udah kompetisi full. Iya. Ini apakah udah ideal dengan kayak gini atau Coach VV mungkin mikirnya balik kayak ke seri sebelumnya deh? Ya. Kalau kita bicara ideal secara profesional, tentunya satu wilayah itu sudah ideal. Oke. Ya. Tapi kalau kita berbicara kemampuan finansial dari klub, satu wilayah itu nggak ideal. Karena apa? Misalnya tim-tim yang jaraknya jauh harus bermain tadi mana, walaupun memang kita ini kan bermain sekarang ini seperti kayak home kompetisi ya, home turnamen ya. Di satu wilayah ntar siapa tuan rumahnya segala macam. Tapi itu menurut saya itu nggak efektif. Kalau melihat dari yang dulu, sebenarnya kalau misalnya ada yang namanya 4 besar, itu malah luar biasa loh. Kayak kemarin awal-awal Liga Indonesia ini dipegang sama Erick Thohir, dia bikin ini kan Grand Champion kan. Padahal yang seri ininya udah juara Borneo, di Grand Championnya nggak juara dia. Yang juara Persib, ya kan? Nah, memang sebenarnya kalau untuk di futsal masih cocok di era seperti itu. Karena apa? Itu justru malah boomingnya malah sponsornya bisa banyak masuk. Terus hype-nya penonton juga malah kalau saya lihat dibandingkan dengan era sekarang untuk penonton di akhir kompetisi lebih ramainya kalau ada yang sistem 4 besar. Kayak gitu. Ini kan untuk membagi 2 wilayah dengan kejangkauan kemampuan finansial dari setiap klub gitu kan. Nggak mungkin misalnya kayak Kalimantan nih, Kalimantan ntar kayak Kancil nih harus main nyebrang tak kemana. Nah lagi idealnya lagi setiap klub kalau memang kita berbicara profesional yang gua mimpinya Erick Thohir bisa lakukan untuk ke futsal, setiap klub ini memang harus juga mempunyai yang namanya home base sendiri. Ya misalnya di kayak Papua lah sekarang Black Steel. Mereka punya GOR sekarang yang cukup bagus sebenarnya. Kenapa mereka nggak pakai ke sana? Karena mungkin juga kemampuan dari klub-klub lain untuk berangkat ke sana susah. Berapa duit mereka harus keluar uang. Subsidi dari federasi ke klub-klub sedikit. Terus klub-klub juga susah untuk mencari nafkah bagi klubnya sendiri untuk menghidupkan klubnya. Karena memang terbatas mungkin dengan kemampuan marketingnya apa segala macam. Kalau kita bicara yang namanya pembinaan atau juga bisnis di olahraga kan kompleks. Bukan cuma berbicara timnya doang. Ya lu harus punya marketing yang bagus. Lu harus punya macam-macam lah. Ya kan? Makanya banyak orang-orang kayak klub Liga 1 sekarang ini, mereka ini manajemen timnya ini dikirim ke luar negeri nih untuk apa? Belajar. Belajar bagaimana manajemen tim di klub-klub Eropa. Bahkan kayak Madura sendiri, kayak Borneo aja belajar ke JDT coba. Darul Tazim, Malaysia. Karena emang manajemen timnya udah bagus kayak gitu. Nah, di futsal ini nggak semua begitu. Ya kan? Ada yang namanya Liga Nusantara. Liga Nusantara ini cikal bakal untuk naik ke Liga Pro. Ketika dia juara di Liga Nusantara, dia nyari investor, baru nyari. Waduh. Kalau nggak dapet investor, mereka apa? Nyari yang mau merger. Kalau nggak nyari orang yang mau beli, dijual-jual. Jadi itulah masalah yang terjadi di futsal ya. Kalau gue sih sebenarnya, gue orang yang vokal. Gue orang yang suka bersuara keras. Tapi dalam hal yang positif, untuk membangun gitu kan. Tapi kan kalau kita berbicara sekarang yang namanya orang di federasi kan banyak yang telinga tipis. Merasa diomongin, apa segala macam. Ya iya. Bahkan ya kalau saya podcast, gue juga punya podcast. Tapi bukan tujuannya yang cuan enggak. Tapi kalau gue sama Donzol bikin podcast itu ketika memang kita ada waktu untuk membicarakan permasalahan futsal yang perlu kita omongin tuh. Ketus, kita ngomong pedes-pedes, nggak ada masalah. Walaupun imbasnya Donzol sekarang sama saya pun udah jarang nongol di TV kan. Itu dia karena tuh. Karena terlalu Pantes. Untuk jadi komentator kan udah jarang kayak gitu lah. Jadi ya ini mungkin masalah mentality dari kita punya, maaf ya. Kalau saya bilang mentality dari kita punya negara lah. Yang nggak bisa menerima kritikan. Berarti gara-gara mungkin juga Coach VV suka ini ya, suka ditambahin komentar sama keras dia. ya. Kan gue bilang Jangan disimpulkan, biarkan bola liar aja bang. biar pemirsa aja yang menebak-nebak. Iya. Kan itu hanya kesimpulan saja, belum tentu begitu. Tapi kemungkinan besar iya.
Tapi kalau saya sih berpikir gini aja sih. Ya. Saya sama Doso berpikir gini. Mungkin harga kita mahal. Iya. Nah, itu aja ya kan. Kemahalan gitu kan. Bener. Jadi mungkin nyarinya yang oke lah, yang baru-baru muncul gitu. Soalnya gue menyayangkan bang, gue menyayangkan Coach VV ini jadi jarang jadi komentator. Lah. Kan Liga 1, Iya. ISL dulu. Iya itu hanya Jargonnya lo beng. Bem. Oh iya, bem. beng. Lu kalau beng ntar lu jualan Iya, beng coklat aja. Itu beda. Seneng Ya. dia disebut tuh. Promosi gratis. Jargonnya gitu, Iya. terkenal. Jadi kalau dulu tuh kan pertama itu kan saya sama si Jeger tuh. Jeger. Rendra kan Rendra ya. Sujono. Dia Jeger, kita BEM gitu kan. Jadi kalau emang dulu kita awal-awal komentator itu tadinya gue diminta jadi host sebenarnya. Oh awalnya host. Jadi pada saat casting tuh dimintanya host kan. Nah ketika saya pada saat lagi di casting, datanglah ini Bang RDU nih, Reva Dedi Utama. Ketika itu saya di Antv ya. Dia kan jadi apa? Dia direksinya lah segala macam gitu. Terus dia gini, VV itu jangan dibikin jadi host gitu. Karena kalau host itu kan terbatas. Betul. Dia kadang bertanya dan dia nggak boleh lebih pintar daripada Betul. daripada komentator. Ya. Udah Feby jadi komentator aja deh, dibilang gitu kan. Biar dia menganalisa, dia ngulik-ngulik dan biar ketahuan ilmunya gitu loh tentang sepak bolanya gitu. Kalau dia jadi host percuma dia bilang gitu kan, nggak dipakai begitu kan. Ya udah akhirnya gue jadi komentator. Dipakai. Awalnya di situ. Apa match pertama yang Aduh, gue udah lupa. Aduh, biasanya Cuman- kan berkesan itu. Berkesan memang lagi itu yang saya ingat cuma satu. Ketika pada saat saya nggak tahu lupa eventnya apa. Ketika saya disuruh siaran pertama sekali untuk Liga 1, saya dapat itu amplop. Sampai rumah itu semua amplop itu saya kasih ke orang tua saya, nyokap. Ini kerja saya pertama nih jadi komentator. Lo mau tahu, minggu depan 3 langsung saya dapat siaran. Itu saya bilang ini luar biasa. 3 itu satu Persita Tangerang main di Stadion Benteng. Setelah itu malamnya ada Piala FA Inggris. Kan waktu itu di Antv juga. Saya siaran. Nah pas saya siaran setelah itu kalau nggak salah jam 12 malam. Ada lagi yang berikutnya, yang FA berikut. Oh enggak, FA pertama jam 10, FA keduanya jam 12. Jadi saya habis dari jam 6 selesai di Tangerang, saya langsung berangkat ke studio, siaran jam 10 ke jam 12. Lanjut Sampai lagi. jam 12 kurang, yang komentator belum datang. Oh. Almarhum Bang Bari, Bari Siotang namanya. Jadi belum datang dia kan, saya disuruh standby. Lu standby ya. Nanti ini kalau misalnya Bang Bari nggak datang, lu lanjut ajar. Kan. Oh iya siap gitu. Udah capek juga kan badan kan. Terus wah nggak datang nih, 12 kurang berapa gitu kan. Udah lu lanjut. Udah saya lanjut. Tapi akhirnya terbayar juga. Jerih payah kita terbayar. Iyalah. Karena apa? Ya itu aja satu yang saya pikir ya. Kalau emang kita berbakti sama orang tua, apapun kita akan ditambahkan kok, itu aja. Ada amplop nggak mau masuk? Ada nggak? Nggak akan kasih amplop. Biar aku kasih ke mamaku sekarang. Apa isinya kalau orang Batak? Anak kokido. Oh anak kokido harmoran dia. Anak pula kekayaan untukku gitu. Ya itulah orang tua kan menganggap kita kan gitu kan. Jadi kita harus memberikan ya timbal balik ke orang tua. Iyalah betul lah. Gitu. Karena dulu juga keputusan untuk pindah ke futsal juga karena ibu juga. Karena ibu juga seperti itu. Berapa bersaudara sih Coach? Saya ada 5. 5. Saya 5, saya anak ketiga. Kakak saya yang perempuan yang tadi saya bilang di sini rumahnya nih. Di Greenwich ini. Oh ini sih. Di Greenwich dekat tadi. Makanya saya bilang, "Kak, gue lewatin rumah lo nih. Mampir ya." Saya bilang, "Ya kalau sempat," saya bilang. Terus abang saya di Metro TV. Oke. Kebetulan dia kerja di sana. Makanya tadi saya juga udah bilang, hari ini saya 2 dipanggil nih. Harusnya saya ke Metro tuh nawarin jam 5.30. Oke. Sementara TV One nawarin jam 6. Tapi yang udah hubungin TV One. Jadi saya profesional, saya ke TV One gitu kan. Jadi walaupun abang saya di Metro, saya bilang sorry. Bukannya saya nggak mau. Bukan berarti ya. Iya, bilangnya Bagus ini, bagus iya. ini. Jadi ya udah, buat saya pribadi, gimana kita melakukan satu hal yang profesional, itu pasti akan dapat imbalan yang positif lah buat Iyalah, kita. Itu betul, aja betul. sih. Itu kan profesionalisme yang menjaga coach bisa sampai di posisi sekarang kan gitu. Oh. Berapa lama tuh ya coach jadi komentator ya? Awalnya tahun 2000. Lama saya udah lupa tahunnya. Tadi saya lanjutin dulu, saya punya adik satu perempuan. Oh iya, adik perempuan. Satu lagi adik saya cowok. Jadi kita berlima. Berarti 2 cewek, Sudah 3 yatim cowok. piatu kita. 3 cowok, 2 sudah. cewek. Udah. Bapak ibu udah nggak ada. Mama saya juga meninggal juga sakit lama. Masih yang paling ditakutin sama adiknya coach? Siapa saya? Iya. Kalau saya mungkin nggak ditakutin, cuman adik saya respect kali sama saya nih. Kalau adik saya paling kecil ya. Kalau adik saya paling kecil ini 11-12 nih. Saya pasang anting, dia pasang. Saya pasang tato dia. Gitu kan. Nah pas saya di Hong Kong, saya pulang lagi ke Indonesia, itu gara-gara bokap gue nelfon.
nih adik lu udah gak bisa diatur nih. Jadi gue harus pulang. Jadi buat ngejagain adek. Iya. Jadi kontrak gue itu gue putus di sana secara sepihak karena gue disuruh bokap pulang. Untuk ngatur si bungsu. Iya. Padahal sebenarnya kontrak gue masih panjang loh. Kalau di Hong Kong itu kita dapat working visa, working permit itu untuk surat izin kerja di sana itu susah. Sekiranya dapat, ya gue begitu aja gara-gara adik gue bandel. Siapa namanya coach? Nah, nggak usah lah. Biar aku pesankan, tolonglah musuh. Zamannya itu dia bandel. Sekarang dia udah berubah. Sekarang udah baik lah ya. Itu kan masa-masa. Ya, tapi yang terjun dari 5 ini, yang laki-lakinya ke bola cuma coach doang ya? Saya sama abang saya juga sebenarnya. Cuman kalau abang saya ini, dia dulu di Persija Selatan, saya Persija Pusat. Dulu kan ada Pusat Selatan. Dulu belum ada Persija. Dulu Persija Pusat, Persija Selatan, Persija Timur, Iya, Persija Utara. Utara. Persija sama Persija Tim kan ya? Persija Tim, ya Persija Tim. Belum ada dulu Persija belum ada. Bukan Persija satu Pusat dulu bilangnya. Iya. Walah, baru tahu. Karena ada di Jakarta Pusat. Gitu. Nah, abang saya di PSJS. Saya di Persija Pusat. Jadi ya kita berbeda terus. Dia juga punya kemampuan bagus, kualitas bagus. Nasibnya nggak bagus. Iya, bukan di situ. Rezekinya nggak di situ. Iya. Iya. Kalau si bungsu juga bola juga. Basket dia. Wih. Pelita Jaya. Ganteng nih kayaknya nih. Karena dulu dia kan Pelita Jaya. Pelita Jaya, tapi nggak sampai ke level seniornya. Iya. Klub Pelita Jaya. Dia kan anak Perbanas juga. Beasiswa juga Perbanas. Jadi saya itu 3 orang di Perbanas. Saya, adik saya yang cewek, sama adik saya yang cowok. Yang cowok, abang saya Uki. Uki Cawang. Kakak saya Atma Jaya. Nah itu juga ya namanya Uki kan ya tau lah isinya kan Ambon Batak ya. Ya. Makan saksang apa panggang di situ aja dimakannya. Slow. Jadi sebenarnya saya itu mau masuk ke sana dulu, Le. Saya mau masuk ke sana. Saya udah bawa formulir. Jadi 2 pilihannya. Karena di Uki itu ada abang saya, ada klub bolanya juga sama Perbanas. Oke. Ya kan? Nah, saya udah udah nyerahkan formulir ke Perbanas, saya nyerahkan formulir ke Uki nih. Oke. Jadi pas saya masuk Uki itu kalau Dibang masuk Uki, lu seakan-akan lu masuk ke negara Beirut. Bener. Iya, itu yang kayak udah aroma perang lah. Jadi kalau pas saya masuk ke gerbang itu yang mau masuk ke lokasi nih, itu banyak yang namanya senior-senior kan nongkrong. Kalau udah ngeliat kita bawa map gitu, udah tahu kita mau daftar. Ya. Langsung ditekan, siapa kok? Gitu kan. Siapa nama kok? Gitu. Saya sebut lah Venat gitu kan. Terus nggak sebut marga, belum. Mau apa kesini kok? Gitu kan. Ini bang, mau nganter ini. Tahu kau di mana ini lokasi? Gitu. Tahu Cilitan. Tahu tempat siapa? Gitu kan. Tahu bang. Terakhir aku udah ditekan terus sampai bilang gini. Bang, maaf bang, saya punya abang di sini. Saya bilang gitu kan. Siapa abang kau? Pemain bola, saya bilang gitu kan. Siapa? Valian Huta Barat. Langsung dibaik-baikin. Oh, baik-baik kau sini. Baik-baik kau sini. Langsung gitu. Langsung. Karena kalau misalnya anak Uki main, Uki main, mereka inilah geng supporter yang tukang berantemnya. Betul. Jadi dia tahu abang saya. Betul. Langsung bilang, oh, baik-baik kau sini deh ya. Itu. Nanti kalau ada apa-apa bilang sama abang ya. Jadi kita udah sport jantung dulu. Betul. Dalam hati ini Puki mak. Kenapa nggak dari awal ke Huta Barat? Iya, itu. Itulah Uki lah, itu cerita-cerita lucu. Oke, coach. Ini kita ngomongin, aku belum tahu nih tim andalan coach VV ini apa? Di liga apa sukanya, klubnya apa? Kalau untuk sepak bola saya suka tuh MU. Dari kenapa dia ketawa? Dari zamannya Eric Cantona sebenarnya sampai Beckham. Beckham kan ini unik juga. Beckham sama gue tuh sama tanggal lahirnya. Serius? Cuma beda tahun sama beda nasib. Sama beda negara. Beda negara gitu aja. Iya ya. Gitu kan. Kalau dia 2 Mei, saya juga 2 Mei. Oh iya. Sama 2 Mei. Cuma beda tahun aja. Tapi ini coach kepotong. Wajar coach VV suka MU. Oh, ya memang eranya itu. Iya, eranya MU jago banget. Sekarang ada yang suka MU itu agak yang lain. Enggak, sekarang ini kalau bicara saya bicara dari dulu memang suka MU. Ya. Tapi kalau sekarang ini suka MU tetap, tapi nggak suka dari cara permainannya. Ya. Dengan kualitas pemilihan pemain gue nggak suka. Betul. Gitu loh. Karena yang nggak sesuai dengan apa ya ekspektasi kita aja. Asal comot, begas pemainnya. Betul. Gitu aja. Tapi sampai sekarang MU masih MU. Oke. Kalau Indonesia coach? Liga Indonesia saya Persija. Oh iyalah, tetap saya Persija. Mantap. Aneh kali PSMS katanya. Kau Persija kan? Kenapa saya nggak mau sebut PSMS nih? Kenapa? Wah, pas saya main di Medan nih, saya Persija main di Teladan. Lawannya PSMS Medan. Disebut Venat Huta Barat nomor 8. Tahu nggak apa kata anak Medan semua? Anjing kau, babi kau, orang Batak kau main di Jakarta. Kima kau gitu, matilah kau di sini gitu. Habis dimaki-maki dia. Betul. Ini
Kalau itu Rico Simanjuntak Loh, pernah kalau- juga kalau nggak salah. Saya nggak tahu kalau era-era sekarang ya, mungkin lebih profesional ya. Iya. Mungkin udah tahu yang namanya pemain profesional ya bisa main di mana aja. Betul. Tapi kalau dulu, wah kalau lu punya marga, lu main balik ke Medan habis. Habis ya benar. Dicaci maki. Itu yang tiket-tiket jebolan itu biasanya. Jadi kalau misalnya gini, kalau di Medan itu pas bertanding ya, Nah. yang teriak-teriak itu udah yang tua-tua lah. Intimidasi lah, itu intimidasi. Betul. Nah kalau kita tuh sebenarnya sebelum misalnya main hari Minggu, kita dapat uji coba lapangan. Itu bisa di Sabtu, bisa di Jumatnya. Jumat, ya. Nah pas kita coba lapangan, itu pas teladan kan kita coba lapangan pagi, sekitarnya kan ada sekolah-sekolah kan, Betul. SD apa segala Betul. macam. Jadi kalau kita lagi latihan tuh, banyak anak-anak SD yang nontonin. Wih nontonin, kalau misalnya kita syuting kan, pas latihan syuting, wih oh ya bang, paten kali bang, paten bang, tendangannya bang. Terakhir begini, sepatu lah bang. Ada mau Ciri khasnya tuh. Ciri khasnya emang. Terakhirnya begitu emang. Bandel Selalu- kali. Kalau nggak kalau nggak baju, sepatu lah bang. Dari dulu ciri Dari khasnya. dulu kalau Medan begitu. Ya, itulah. Dekat-dekat ya kan. Tahu. Oke, Persija. Sebelum kita masuk timnas, prediksi dulu coach. Ya. Dari Liga Inggris season ini dan Liga 1 season ini. Kalau gue nggak entah kenapa ya, gue suka banget dengan cara permainan City. City Iya, malah. malah City saya sukanya. Kenapa saya bilang Berarti City juara ini, lagi nih. ya kita tahu udah berapa kali juara ya, nggak tergantikan juga. Cara permainannya itu benar-benar apa ya, nggak berubah. Dan juga cara pemilihan pemain, saya pikir ketika pada saat pemain itu berpindah siapapun yang masuk, itu tetap dengan kualitas yang sama cara mainnya. Kualitasnya ya. Ya ini Pep luar biasa kalau menurut gue ya. Iya, iya. Makanya dia stabil kan. Dia stabil terus penampilannya. Iya. Kalau gue tetap menjagokan City walaupun gue MU. MU. Gitu ya. Nah kalau untuk di Indonesia, kalau saya ngeliat Persija bagus di mata saya. Ya. Cuman saya juga kurang untuk pemilihan pemain di setiap musimnya. Dia dari pembinaan bagus kalau Persija. Kita tahu banyak anak-anak yang masuk ke level-level U20 segala macam, Persija banyak, ya kan. Untuk usia EPA-nya League Pro bagus pembinaan. Tapi kalau nggak tahu kenapa ya, saya dengarnya mungkin masalah manajemen keuangannya juga yang bermasalah sehingga tidak terlalu banyak beli-beli pemain. Ya kan, bahkan ya sekelas Simic pun masih dipertahankan. Itu pun juga karena memang ada perjanjian. Kita ada atas putih dengan permasalahan dulu pembayaran gaji yang nggak beres. Oh yang sebelumnya itu. Iya. Jadi ya itulah yang terjadi. Malah kita lihat pembelian pemain-pemain lokal nggak ada lagi kan di musim ini yang bagus. Nah, kalau saya lihat kalau untuk yang namanya potensi juara, entah kenapa saya tetap masih mau jagoin Persib sama Borneo. Borneo di bawah Peter Wistra bagus tuh penampilannya. Iya musim lalu. Iya. Kalau Selama Dewa kompetisi United, gitu. Dewa United. kan tim baru datang nih di liga nih. Dewa bagus. Ah. Dari segi manajemen menurut gue ya, Dewa salah satu tim yang siap. Ketika mereka masuk ke Liga 1, semua langsung dibangun fasilitas. Betul. Yang namanya, nah gue pada saat gue mau ke London waktu buat tim AIA, gue TC-nya latihannya di lapangannya mereka, lapangan yang rumput sintetis. Dan gue respect ya dengan kemampuan dari manajemen Dewa yang membuat fasilitas luar biasa. Tapi sayang di musim pertamanya kan tidak menunjang prestasi timnya, ya kan? Nah, kalau gue pribadi ini kembali kepada masalah namanya tim-tim yang baru muncul itu yang perlu biasa proses. Satu, yang namanya manajemen tim sudah mereka lakukan dengan bagus. Terus yang kedua sekarang ini permasalahan dengan pemilihan pelatih dan pemain. Mungkinnya yang nantinya mungkin bisa menunjang mereka punya prestasi tim. Bahkan kalau menurut saya pemain-pemain terbaik level tim nasional Indonesia pun mungkin yang masuk ke dalam timnas era Sintayong ini harusnya mereka berani merekrut. Seperti gitu. Kalau sekarang kan juga nggak terlalu banyak. Ya kan. Terakhir kalau yang saya tahu Reva Dedi ya. Si Reva Adi yang bek kiri yang dari Persebaya kan diambil kan. Itu Reva Adi yang notabene kalau bisa bicara backgroundnya bukan level-level tim nasional ya kan. Nah kalau memang mereka berani aja ya merekrut yang tim nasional, saya pikir mungkin bisa bagus. Bisa lebih berprestasi. Oke, keren. Gitu. Ngeri. Timnas. Futsal. Oh iya, futsal dulu. Kalau futsal selama Black Steel lagi kah? enggak dong, Bintang Timur. enggak. Bintang Timur, kan Surabaya. udah berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali Bintang Timur. Beruntun. Bintang Timur. Jadi kalau menurut saya kalau ngelihat Bintang Timur ya itu tadi dia banyak main tim nasional, kualitasnya terjaga dan mereka tetap yang namanya perubahan pemain itu tidak terlalu banyak. Paling mungkin pemain asingnya kemarin ada berubah 1, dia masukin 1, terus dari jajaran pemain lokalnya semua tetap masih sama.
Jadi kalau mungkin ada kurang, dikurangin paling mungkin mereka mencari yang sesuai kebutuhan juga, pemain muda yang punya potensi tapi levelnya nasional juga. Jadi menurut gua Bintang Timur ini masih salah satu kandidat kuat. Disaingi dengan dibayang-bayangi dengan paling Black Steel, Kancil. Ya kan? Terus di bawahnya itu mungkin ada Cosmo, Pendekar, Favage, Unggul, paling itu. Oh, Pendekar yang Ricardinho kemarin ya. Ricardinho. Iya itu seram tuh datang Ricardinho. Ngeri itu bener-bener. Kalau pemain futsal sendiri coach yang sekarang menurut coach VV itu level top Indonesia lah. Kita bicara top level Indonesia, kalau saya senangnya itu melihat menyikapi dari segala aspek ya. Top level tapi dia punya attitude bagus. Dia punya disiplin, tanggung jawab bagus, dan dia mempunyai istilahnya dia bermanfaat sekali untuk tim lah. Kalau saya melihat, saya pertama sekali saya bilang Evan bagus sama Lina. Tapi Evan punya nilai minus. Attitude. Emosional. Berkali-kali saya ngomong sama Evan tuh. Saya juga pernah kemarin kan dia kena sanksi juga. Saya bilang, Evan, walaupun kamu di pemain tim nasional, level kamu nasional, tapi yang namanya orang nggak suka sama kita banyak. Karena pada saat itu dia katanya dituduh mengintimidasi wasit, ngancam wasit gitu. Dan dia merasa tidak melakukan itu. Makanya saya bilang, lu merasa nggak melakukan atau lu ngelakuin, orang nggak suka tetap aja bisa bilang lu ngelakuin. Gitu kan? Karena banyak orang yang kasih masukan. Jadi lu harus jaga. Nah, yang menurut saya yang ada di level topnya yaitu Iqbal Iskandar. Yang pemain terbaik di tahun ini juga. Dia udah berapa kali dapat pemain terbaik kan? Berapa musim dia dapat. Nah, Iqbal itu orangnya ya punya wibawa, terus orangnya disiplin, terus dia punya agamanya juga kuat gitu. Tapi anak ini oke, saya bilang bagus. Sebelumnya kita bisa bicara Bayu Saptaji ya. Tapi kan udah eranya kan udah berubah ya. Udah berpindah. Kalau sepanjang masa coach, BBS atau coach sendiri mungkin? Untuk apa? Di futsal? Ya futsal, sepanjang masa Indonesia lah. Sepanjang masa Indonesia? Terbaiknya? Kalau menurut saya, di mata saya siapa agak sulit ya? Saya gitu aja. Jalan? Kalau saya ngelihatnya mungkin Sayan Karmadi ya. Sayan Karmadi. Asisten pelatih juga di tim nasional ya. Kalau Sayan ini, karena kebetulan saya sama Sayan ini setiap kita TC tim nasional, kita berangkat kemanapun, saya pasti sekamar sama dia. Udah kayak suami istri. Karena kita tipikal orang yang sama-sama, satu nggak neko-neko, yang kedua selama misalnya turnamen atau juga lagi jalannya pertandingan, kita orang yang berdua tuh yang nggak suka mau keluyuran kemana-mana. Paling di kamar, segala macam. Nah bahkan pernah pada saat itu kita dititipkan duit sama Pak Ferry Paulus. Ketika pada saat kita TC di Thailand, manajer tidak ada yang berangkat, dititipkan duitnya ke saya, ke kapten. Nah itu yang membagi itu saya sama Sayan. Misalnya apa? Makan bareng-bareng ya udah nanti sampai di kamar hitung-hitungan berapa tadi bilnya itu, uang tinggal berapa. Jadi bendahara juga. Ya begitu benar. Ya pembukuan. Jadi kita laporan ke Pak Ferry, Pak uang tinggal segini Pak. Gitu. Jadi ya kalau buat saya, ya Sayan juga pemain yang satu dia nggak pernah aneh-aneh, yang kedua dia orangnya juga kalem. Gitu ya, disiplin juga, dan sekarang juga dia udah punya sekolah futsal akademi sendiri, Sayan Karmadi kan. Jadi saya pikir ya Sayan merupakan pemain menurut saya yang oke. Terbaik sepanjang masa. Misi Mas. Oke, Abang paket nih. datang Tadi, lagi. kok tadi Paket gosip. enggak tadi kayaknya gue datang ini sudah pergi, kok datang lagi? Paketnya ketinggalan coach. Oh, dia ketinggalan. Iya. Oh, alah. Izin coach. Oh iya. Itu Terima kasih ya, kalau nggak Bang, pernah ya. olahraga kayak gitu coach. Oh. Langsung ketutup kamera tadi. Blus. Gelap penuh. Langsung gelap. Ini ada segmen gosip coach. Aduh. Jadi yang antar gosip. Jangan yang mancing-mancing ini ya. Orang marah ke saya. Aman aja coach. Aman, Nggak apa-apa Coach. sebenarnya kalau mau dibocorin dulu nggak apa-apa coach. Nanti disensor. Iya. Ini Kalau misalnya ini yang bermancing orang emosi nih ya. Ini ratingnya naik spotters. Sayanya dibenci orang. Kan itu dia pertaruhannya. Taruhan nyawa ini. ini Ya. ada gosip pertama coach. Yang pertama itu nilai pasar pemain timnas Indonesia capai 290 M. Saya pikir sudah sewajarnya kalau namanya bisnis industri sepak bola profesional sudah mengarah ke sana ya sudah sewajarnya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini dengan pemain timnas naturalisasi Iya. yang kalau kita tahu mungkin mereka harganya juga
di Eropa sana juga mungkin bisa melebihi Iya, itu bisa, ya. iya. Saya pikir sudah sewajarnya aja. Layak lah. Karena memang untuk melihat bagaimana kualitas dan juga kemajuan dari kompetisi lokal kita, ya pasti dilihat dari nilai Nilai jual. dan nilai kontrak yang beredar sekarang gitu. Make sense. Berarti emang udah waktunya lah ya. Iya. Pas Justru kita syukuri kalau Iya, nilai dan pasarnya- memang sudah harusnya dihargai secara profesional lah, Iyalah. bukan sepak bola ya. Iya, Nggak kayak zaman dulu kita. Zaman dulu kita yang namanya klub nggak bisa bayar pemain gaji Banyak nih. kali ya. Pakai sentarkam. Kalau menang sejuta, kalau kalah nggak dapat, kalau draw gope. Sampai begitu loh. Iya benar-benar. Sampai begitu loh. Dulu pernah ada perserikatan juga. Nah, itu kan sayang ya. Nah, ini era-era, makanya saya agak sedikit cemburu dengan orang-orang anak muda sekarang. Kenapa lahir zaman dulu? Ya. Kalau kita lahir zaman sekarang dengan gaji yang kayak gitu kan, mungkin kita udah, rumah udah Iya. tingkat Lamborghini kualitasnya mulu udah naik. kemana-mana. Dulu netizennya belum ada coach yang ngomelin federasi. Betul, itulah netizen Indonesia. Iya. Plus 62 emang luar biasa. Oke, gosip yang kedua, Muhammad Al-Bagir, ini kiper timnas futsal. Memutus kontrak secara sepihak dan meninggalkan Unggul FC Malang. Nah, ini kalau secara sepihak ini saya masih belum dengar kabarnya juga ya. Oh. Kalau secara sepihak ini artinya kalau memang itu kontrak masih berlaku, tentunya dia pasti akan kena sanksi dari klub ya. Bagaimanapun juga ya mungkin secara seorang profesional tentunya Bagir juga pasti harus berdiskusi ya, berkomunikasi dengan klubnya supaya mungkin keluarnya pun ya lebih smooth lah, tidak dengan meninggalkan yang problem seperti ini ya, karena nama baik juga pasti akan tercoreng ya. Iyalah. Dia kiper timnas gitu. Kiper timnas Gitu. labelnya. Iya. Bahaya kalau nggak sampai ada penanganan yang jelas itu. Dan itu perjudian memang. Dia memutuskan pindah ke Unggul itu perjudian karena kita tahu juga akhirnya juga tidak signifikan kan prestasi yang didapat, bahkan juga dia juga tidak se wah ketika bermain untuk Black Steel kan. Sangat luar biasa penampilannya ya. Betul. Gitu. Sampai tembus timnas dan final SEA Games apa AFF ya yang lawan Thailand gitu. SEA Games, AFF. Sisa 3 detik ya coach ya kalau nggak salah. AFF itu. Oke, yang terakhir, nah ini seru nih. Fernand Huta Barat ingin menjadi penyanyi seperti Judika setelah pensiun dari dunia olahraga. Itu siapa yang bilang sih? Ini kalau ngada-ngada aja lu Namanya gosip kok. Mentang-mentang gue orang Batak. Tapi gue pernah dulu. Itu di eranya NH kalau nggak salah deh. NH atau siapa ya? Ketua umum ya. Dulu pernah. Disuruh nyanyi? Hah? Disuruh nyanyi? Saya nyanyi. Jadi gini. Jadi begini. Saya pemain Persija. Lagi itu mau ada launching sponsor. Reebok dulu nggak salah. Buat Liga Kansas atau Liga apa gitu ya. Terus saya habis latihan Persija di Menteng. Saya kembali ke kamar. Saya lihat ada miss call. Nomornya saya nggak save. Saya telepon balik. Halo, dari siapa? Saya bilang gitu kan. Tahu nggak dia bilang apa? Dari seberang sana dia bilang apa? Saya dari Om Tantowi Yahya. Gue kaget. Tantowi Yahya. Apa bener ini Tantowi nelfon gue? Kok bisa ya? Iya, ini. Disuruh nge-jazz nih. Ini bener nih. Tantowi. Om Tantowi yang itu yang artis. Iya. Fernand begitu kan. Kenapa kok kaget gitu ya? Kenapa Om? Nyanyi Kan? country lah. Nih gini nih. Saya dengar dari teman-teman dari Persija, katanya kamu kan penyanyi kamar mandi. Wah, berarti betul. Oh, iya, saya bilang, iya benar kayak kalau sambil mandi ya saya nyanyi bilang gitu. Emang kenapa? Mau nggak nyanyi di acara PSSI bilang gitu kan? Waduh, saya bilang, saya kaget kan. Kok saya yang dipilih begitu? Iya, ini banyak yang rekomendasi. Terus saya tanya gini, saya sendiri. Enggak, tau nggak dibilang sama siapa? Kalau nggak salah waktu itu sama Krisdayanti. Buset. Yang satu Nanti duet sama Krisdayanti. Krisdayanti bos, gue bilang gitu. Gue nggak ada apa iya siap Om, gue mau bilang gitu kan. Udah. Terus pas saya disuruh datang ke mana ke GBK, ada di ruang apa waktu itu kan? Saya mau di audisi kan, mau latihan. Terus saya tanya, Mbak Krisdanya mana? Saya bilang Krisda kan. Mbak Krisdanya mana? Bilang gitu kan. Oh enggak, diganti sekarang. Loh, ganti sama siapa? Andre Hanusa. Udah mati gue batangan. Gitu. Tadinya drop, gue nggak semangat kan. Gue nggak semangat tadinya. Ya, kenapa jadi sama Andre bilang gitu kan. Tadinya gue pengen banggain foto sama Krisda. Iya dong. Karena anak Persija kan. Iya. Terus saya ngomongin nih sama ini ya, sama orang yang menghubungi kan, bagian talentnya kan. Saya bilang, Mbak, kalau kayak gini bisa nggak Mbak di ini aja Mbak, saya diganti orang lain gitu kan. Terus dia ngomongin sama gue nih, bener, ini saya bawa kontrak loh. Kontrak apaan gue bilang gitu. Nggak mau nih, coba lihat dulu deh. Gue lihat nih, zaman itu suruh nyanyi 10.000 kan gede. Wow.
10 juta. Iya, gede dong. Mau malu mau kagak suara fals, gua ambil aja deh. Ambil Mbak, udah. Teken udah. Gua teken. Nah pada saat udah mau di acara, kita kan saya nervous tuh. Lagunya Bidadari. Cuman dirubah sama Andre jadi PSSI gitu kan ya. Udah gue bilang gini, gue liat Andre itu sambil nggak tahu minuman apa tuh ditong-tong gini kan, kayak nggak tahu whisky nggak tahu apa. Iya, champagne atau apa Iya gitu. Kayak satu sloki gitu dia minum gitu kan. Saya bilang gini, Bung, minum apa Bung? Bilang gitu. Sampai sekarang Andre itu sama saya dekat. Bung, minum apa Bung? Ini, bilang gitu. Buat apa? Ini biar suara keluar. Bilang gitu kan. Biar pede juga, dia bilang gitu kan. Kalau udah, ini mabuk nggak bilang gitu? Enggak, bilang gitu. Kamu coba ya biar pede. Dikasih satu loki. Tapi emang bener loh. Kadang-kadang emang bapak gue itu penyanyi, wedding singer. Oke. Dia punya grup namanya Hubarts. Bagus. Huta Barat Brother. Jadi Kalau misalnya ada acara, ada acara-acara kawinan Batak, pasti bokap gue diundang. Gitu, diundang kan. Itu kan dibayarnya sama panitia kan. Ada tupaknya lah. Nah terus di situ gue langsung bilang sama bokap gue, udah coba aja nggak apa-apa gitu. Terus ngomong, Pak, ini gue dikasih ini segala macam nih. Gila lu, gue nyanyi wedding singernya nggak pernah dapat segitu. Lu udah masuk TV katanya. TVRI. Masuk TVRI. Udah masuk TV, dapat uang gede lagi bilang tuh. Ntar pulang bagi saya bilang gitu. Iya Pak, kenapa bilang gitu. Dia dipala nggak bokap kan. Udah nyanyi saya, Bidadari sampai selesai. Habis nyanyi bilang itu, enggak lagi deh kalau gitu. Cukup. Nah iya itulah dulu pada saat saya pertama kali nyanyi diminta sama panitia dari acara PSSI. Lagunya bisa diulang nggak, Coach? Bidadari. Gue udah lupa. Dan sekarang sedikit aja. Kalau mau sih kita mending nyanyi sama-sama aja. Aduh, sama-sama tolol kita. Nyanyi lagu ini aja. Apa? Yang lagi heboh, Sapalana Nanghu Pilit tau enggak? Nah, Sapalana ya, Pilit. iya minum. Apa lagi itu? Masa nggak bisa? Bukan. Ini aja, refnya aja. Sapalana Nanghu Pilit. Sapalana Hutodo Manang Ahape Namasa Okopoku Namaho. Saya jadi. Ayo dong, masa nggak bisa? Nggak hafal kok. Aduh, apa yang hafal itu? Mardoholo. Refnya, mainkan. Gimana tuh refnya? Refnya loh. Tarsombu. Turun dikit. Tar. Betul lagi. Ini nih, mampus kan. Tar tadi, yang tadi pertama. Tarsombugan malos diladangi songoni marohati nuga malalat dakuri pusamani di baik kolki gabe meamu Gila, itu saya masude saya maholanau naga korbanmu mari suang ari mana tiki holan alani cinta persumi. Gila. Sama komentator bola, pemain timnas, nyanyi ya. Closing kita ditutup oleh konser dari Coach VV dan Bang Bonar. konser Lapotwa. Tapi enggak 10 juta deh kan, Coach. Kita terjebak pula ya kan. Nyanyi-nyanyi juga. Enggak lah. Kalau saya emang enggak lah. Keren. Aman. Coach, ini kita mau nutup. Kira-kira ada yang mau disampaikan ke Coach? Entah promo atau apapun, lagi jalan sesuatu kah mungkin, atau podcast tadi, silakan Coach. Oke, guys, saya pribadi terima kasih buat Lae, buat Bang Wanda juga ya. Bang Wanda ya, betul ya? Ya, betul. Ya, dengan teman-teman semua di sini supporters ya, supporters yang sudah memberikan saya kesempatan bisa datang di sini. Mudah-mudahan semua yang kita bicarain ini bisa menjadi satu insight buat teman-teman semua. Amin. Dalam hal apapun juga ambil yang positifnya. Siap. Dan mudah-mudahan perkembangan sepak bola futsal Indonesia semua makin maju. Amin. Tentunya didukung juga dengan seperti kalian ini. Ya. Tetap menyuarakan hal baik. Siap, Tetap memberikan konten-konten positif sehingga akhirnya konten seperti ini semua orang banyak mau nonton. Keren. Itu dia. Terima kasih buat supporters. Terima kasih Coach VV. Semoga sehat terus ya, lancar terus dalam urusannya. Amin. Kalau memang mau udah saatnya pindah ke jalur menyanyi, saya support. Saya voting di Indonesia Idol. Oke Coach, terima kasih. Terima kasih, Coach.
episode kali ini menyenangkan dari sangat, pelaku, pakar. Aku juga kita tahu pernah main di Liga Hongkong segala macam juga keren. Dan sekali lagi saya pribadi merasa terhormat ya. Ya. Bisa Bang Wanda bisa bersanding aja. dengan Coach VV. Bang Wanda bisa aja. Ya bener kok. Kayak tadi yang saya bilang di awal. Oke. Oke, gua Wanda Gua Bonar Manalu. bersama Coach VV Renat sini Renat. jangan lupa di share, di like, di komen Yes. teman-teman. Betul. Silakan kasih masukan di kolom komentar kalau memang ada masukan. Ada mau tamu yang mau kalian sarankan boleh dikasih boleh tahu biar tinggal disebut aja siapa tahu namanya. kita bisa coba reach ke sana teman-teman. Oke, jangan lupa saksikan terus Sporters, konten olahraga yang mengupas olahraga Tapi tidak tuntas. See you. Ciao.